Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Delvira, NIM D022154, dari kelas Informatika B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang hasil analisis sistem informasi dari masalah yang ada di sekitar kita. Nah, sistem informasi yang saya angkat adalah sistem informasi rental mobil. Adapun beberapa alasan mengapa saya mengangkat sistem informasi ini akan dibahas selanjutnya pada poin analisis masalahnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, perlu diketahui poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah analisis masalah, analisis sistem dan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah rancangan basis data. Yang ketiga adalah DFD. Yang keempat adalah modul. Yang kelima adalah UI. Dan yang keenam adalah pohon keputusan. Nah, pembahasan yang pertama adalah analisis masalah, analisis sistem dan analisis kebutuhan. Yang pertama itu analisis masalah, atau ini juga yang melatar belakangi saya mengapa saya mengambil sistem informasi ini. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam pencatatan. Penyewaan manual rentan terhadap kesalahan pencatatan seperti salah menghitung biaya atau lupa mencatat penyewaan tertentu. Ya, betul adanya, karena penyewaan yang secara manual sangat-sangat besar potensinya untuk manusia melakukan kesalahan dalam pencatatannya. Lama dalam pelayanan, pelanggan harus datang langsung ke lokasi rental mobil atau menghubungi telepon yang dapat memakan waktu. Dan ini juga yang terjadi di sekitar saya ketika seseorang ingin melakukan mencari perentalan mobil. Dia harus mencarinya satu-satu, atau tanya dari satu orang ke orang yang lain. Belum lagi kalau sudah dapat, belum tentu spesifikasinya itu cocok. Dan yang selanjutnya adalah keterbatasan dalam pelacakan kendaraan. Tanpa sistem, sulit untuk melacak status kendaraan yang tersedia dan yang sedang disewakan. Dan ini juga benar adanya bahwa pelacakan status semisal mobilnya itu sedang disewakan, tapi ada kesalahan informasi dari si perental mobil bahwa mobilnya itu belum disewakan dan disewakan lagi ke orang lain, itu akan mengalami miskomunikasi. Jadi analisis sistem atau solusi yang diberikan oleh sistem terhadap masalah-masalah yang tadi, yaitu meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan, penyewaan, dan perhitungan biaya. Nah, melalui sistem ini pencatatan akan dilakukan secara otomatis, perhitungan biaya juga sudah akan dilakukan secara otomatis, dan ini akan mengefisiensikan pekerjaan admin, dan kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan pencatatan. Yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan kendaraan secara online. Dengan sistem, pelanggan tidak harus mencari satu persatu mobil yang disewakan, mencari satu persatu spesifikasi mobil yang tersedia. Di sini di sistem ini sudah disediakan di satu platform berbagai mobil dengan spesifikasi yang lengkap untuk disewakan kepada masyarakat umum yang mau melakukan penyewaan. Jadi ini akan sangat memudahkan pelanggan untuk mencari perentalan mobil yang disewakan dan dengan spesifikasi mobil yang sesuai keinginan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan visibilitas real time terhadap status kendaraan. Nah, status kendaraan di sini yang dimaksud adalah status ketersediaan mobil. Tidak akan ada miskomunikasi atau tidak akan ada kesalahan tentang status kendaraan yang disewakan atau yang sedang tidak disewakan. Itu adalah solusi dari
sistem ini. Itu adalah solusi yang diberikan oleh sistem ini terhadap masalah yang terjadi, beberapa masalah yang saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan ini yang pertama adalah ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini terdiri dari beberapa data yang diperlukan. Yang pertama adalah data mobil, di mana ini mencakup merek mobil, tipe mobil, nomor plat mobil, status perawatan, status ketersediaan, dan kapasitas penumpang. Ini adalah data-data mobil yang diperlukan untuk sistem memberitahukan kepada pelanggan, calon pelanggan. Nah, yang kedua ada data biaya. Data biaya di sini mencakup harga sewa per jam, hari, minggu, atau bulan, dan biaya bahan bakar per liter atau per galon. Di sini data biaya ini diperlukan untuk informasi kepada pelanggan bahwasanya setiap mobil itu harga sewanya itu berbeda-beda dan biaya bahan bakar per kendaraan itu beda-beda juga. Yang kedua adalah data perantalan. Di sini data perantalan ada beberapa field, yaitu tanggal mulai dan tanggal selesai penyewaan, pembayarannya juga, pembayaran yang dilakukan entah itu kredit atau tunai. Ada juga total biaya, status pengembalian, dan ada juga denda. Dan yang selanjutnya adalah data pengguna. Data pengguna ini terdiri dari 3 peran, yaitu data admin, data pengguna sebagai admin, yang mencakup nama lengkap admin, alamat email admin, dan nomor telepon admin. Yang kedua ada pengguna sebagai pelanggan. Nah, di sini terdapat beberapa field juga, yaitu nama lengkap penyewa, alamat email penyewa, nomor telepon penyewa, alamat penyewa, dan data identifikasi. Data identifikasi ini diperlukan untuk sebagai pegangan untuk si yang punya perentalan mobil untuk bisa menaruh kepercayaan untuk melepaskan mobilnya untuk disewakan. Jadi itu jadi pegangan. Dan yang selanjutnya adalah pengguna sebagai pimpinan. Di sini juga ada tiga field, yaitu nama lengkap pimpinan, alamat email pimpinan, dan nomor telepon pimpinan. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Di sini ada proses login admin, pelanggan, dan manajer dengan akun masing-masing. Manajemen mobil menambahkan, mengedit, dan menghapus data mobil. Di sini dilakukan oleh si admin di sistem ini. Manajemen pengguna membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna, mengatur peran dan hak akses pengguna, mencari mobil yang tersedia, melakukan pesanan dan penyewaan mobil, melihat histori penyewaan, menghasilkan laporan bisnis, mengeluarkan mobil yang telah disewa kepada pelanggan, dan merekam status mobil. Maksudnya di sini adalah ketika mobil yang sudah disewa oleh pelanggan lain, maka tidak akan bisa disewa oleh pelanggan yang lainnya lagi. Lalu ada pencarian data seperti data mobil, pelanggan, dan pemesanan. Di sini, di sistem ini juga dilengkapi oleh fitur pencarian data dan mengelola data pembayaran dari pelanggan, yaitu pembayaran entahkah itu melalui via transfer atau tunai. Dan ada kebutuhan non-fungsional, di mana sistem ini harus aman dari akses yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan informasi, yaitu panduan untuk pengguna. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai rancangan basis data. Yang pertama itu ada desain konseptual database. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang disediakan, yaitu yang pertama ada tabel pelanggan, di mana dari tabel pelanggan ini mempunyai primary key, yaitu ID pelanggan, dan beberapa field, yaitu yang pertama adalah nama, tipe data varchar, nomor telepon, tipe data varchar, alamat, tipe data varchar, email, tipe data varchar, data identifikasi, tipe data varchar, dan status verifikasi tipe data varchar.
Nah, dia ini berrelasi dengan tabel penyewaan, di mana tabel penyewaan ini memiliki beberapa field, yaitu yang pertama primary key-nya itu ID sewa, tipe data integer, origin key dari tabel mobil, yaitu ID mobil, origin key dari tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan, dan grafil, yaitu tanggal mulai dan tipe data timestamp, tanggal selesai tipe data timestamp, total sewa, tipe data integer, status pengembalian, tipe data parsial, dan denda, tipe data integer. Nah, selanjutnya ada tabel pelaporan. Ini adalah relasi dari atau berrelasi dengan tabel penyewaan, di mana dia memiliki beberapa field, yaitu primary key-nya adalah ID laporan, foreign key yaitu ID sewa, beberapa field yaitu tanggal pelaporan, data peruntalan, dan data penyewaan. Selanjutnya ada tabel pimpinan. Di tabel pimpinan ini memiliki beberapa field, yaitu primary key-nya ID pimpinan, tipe data integer, dengan memiliki foreign key dari tabel pelaporan, yaitu ID laporan, dan field nomor telepon tipe data integer, password tipe data integer, dan email tipe data integer. Dan yang selanjutnya ada tabel mobil. Ini tabel mobil berrelasi dengan tabel penyewaan dan tabel biaya, di mana dia memiliki primary key ID mobil tipe data integer, foreign key ID biaya dari tabel biaya, dan field merek tipe data varchar, tipe data varchar, status ketersediaan tipe data varchar, status perawatan tipe data varchar, kapasitas tipe data integer, dan plat tipe data varchar. Dan untuk tabel biaya yang berrelasi dengan tabel mobil, dia ini memiliki beberapa field, yaitu primary key-nya ada ID biaya, tipe data integer, biaya per jam, tipe data integer, biaya per hari, tipe data integer, biaya per minggu, tipe data integer, dan biaya bahan bakar, tipe data integer. Dan di sini ada tabel yang berdiri sendiri karena dia berrelasi ke banyak tabel, jadi saya pisahkan sendiri. Yaitu dia memiliki beberapa field, yaitu primary key ID admin, dengan dua field lainnya, yaitu email tipe data integer dan password tipe data integer. Nah, untuk yang selanjutnya ada entity relationship diagram. Nah, di sini ada entitas pelanggan dengan beberapa atribut yang tersedia seperti yang ada di gambar ini, yaitu memiliki relasi antara atribut penyewaan, yaitu pelanggan dapat melakukan penyewaan dengan relasi one to many. Satu pelanggan bisa melakukan penyewaan beberapa kali penyewaan, dan pelanggan ini memiliki mobil dengan relasi one to many, di mana mobil ini yang sebagai objek yang akan disewa. Dan di sini penyewaan juga berrelasi dengan entitas pelaporan, di mana dari penyewaan ini dapat menghasilkan sebuah laporan yang akan diterima oleh pimpinan. Dan relasinya itu one to many, di mana banyak laporan bisa diterima oleh satu pimpinan. Nah, untuk entitas mobil dan biaya itu, satu mobil memiliki satu biaya, yaitu hubungannya one to one. Dan di sini ada ya entitas admin, di mana dia dapat mengelola data pelanggan, dia dapat mengelola data mobil, data biaya, dan data penyewaan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ada data flow diagram. Nah, yang pertama ini disediakan diagram konteks. Di sini terdapat 3 entitas dan 1 proses, yaitu yang pertama adalah entitas admin,
di mana eh, untuk masukannya itu adalah ada data admin, dan untuk keluarannya itu ada informasi mengenai pengguna, mobil, biaya, dan penyewaan. Dan yang selanjutnya adalah entitas pelanggan, di mana masukannya itu ada data pelanggan, dan keluarannya itu adalah informasi mengenai mobil, biaya, dan penyewaan. Dan untuk entitas pimpinan, yaitu ini agak keliru ya gambarnya. Jadi untuk masukannya itu ada data pimpinan, dan untuk keluarannya itu ada laporan perentalan dan laporan pendapatan. Nah, ini adalah data flow diagram level satunya. Di sini masih terdapat 3 entitas, yaitu admin, pelanggan, dan pimpinan, dan memiliki 6 proses, yaitu yang pertama login, yang kedua adalah mengelola data mobil, yang ketiga adalah mengelola biaya pemesanan, keempat adalah mengelola data perentalan, yang kelima mengelola data pengguna, dan yang keenam adalah membuat laporan. Dimulai dari admin. Admin di sini akan melakukan login logout di proses login logout, dan masukkan data penggunanya, dan akan masuk ke proses pengelolaan data pengguna, dan akan tersimpan di tabel pengguna. Nah, admin juga ini akan memasukkan data mobil pada proses pengelolaan data mobil, dan akan tersimpan di tabel mobil. Nah, dari sini data akan mengalir ke proses pembuatan laporan. Di sini pembuat laporan juga tersedia untuk informasi kepada pelanggan mengenai data-data mobil yang tersedia di sistem ini. Nah, selanjutnya ada data biaya. Data biaya yang dikelola juga oleh admin, dan akan masuk di proses pengelolaan biaya pemesanan, dan akan tersimpan di tabel biaya. Alurnya sama seperti yang tadi, juga masuk di proses pembuatan laporan. Di pembuatan laporan ini uh, ditampilkan biaya uh, per mobilnya untuk sebagai informasi kepada si pelanggan. Dan yang ketiga ada data masukan dari admin untuk data perentalan, yang akan masuk ke proses pengelolaan data perentalan dan akan tersimpan di tabel perentalan, dan akan mengalir ke proses pembuatan laporan sama seperti yang tadi. Ini untuk informasi kepada si pelanggan bahwa ini adalah data-data yang diperlukan untuk melakukan perentalan. Nah, yang ketiga ada proses pengelolaan data. Di sini pengelolaan data pengguna. Semua pengguna sistem ini, semua peran dari pengguna sistem ini akan masuk ke tabel pengguna yang ada di proses pengelolaan data pengguna. Nah, itulah tadi penjelasan untuk entitas admin. Yang kedua adalah entitas pelanggan. Dia ini akan melakukan proses login out dan memasukkan data penggunanya yang akan tersimpan di tabel pengguna pada proses pengelolaan data pengguna, dan akan dapat menerima informasi mengenai mobil, biaya, dan perentalannya dari proses pembuatan laporan. Nah, dari proses pembuatan laporan ini, informasi-informasi yang ada di pembuatan laporan ini akan masuk ke admin, dan akan bisa diakses oleh si admin ini. Nah, di proses pembuatan laporan ini uh, akan bisa juga diakses oleh pimpinan untuk bagaimana pimpinan itu melihat pelaporan data perentalan, data pendapatan pada siklus tertentu di sistem informasi ini. Nah, pembahasan yang keempat adalah modul. Nah, modul yang digunakan di sini adalah autentikasi. Yang pertama adalah autentikasi pengguna. Kemudian di sini untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Yang kedua adalah manajemen mobil, modul manajemen mobil, yaitu untuk mengelola data mobil termasuk jenis mobil, merek mobil, tahun pembuatan, dan harga sewa. Dan yang ketiga adalah modul manajemen perentalan, di mana di sini dilakukan
untuk mengelola data perentalan, termasuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan total biaya. Dan ini modul pelaporan, di mana di sini untuk pembuatan laporan, termasuk laporan pendapatan dan perentalan untuk dikirimkan ke pimpinan. Nah, yang kelima ini, pembahasan yang kelima ini adalah pohon keputusan. Nah, pohon yang keputusan ini diawali dengan kondisi status mobil yang memiliki dua kemungkinan, yaitu tidak tersedia dan tersedia, di mana jika dia tersedia, jika status mobil itu tidak tersedia, maka pelanggan harus memilih mobil lain. Jika status mobil itu tersedia, pelanggan akan memilih mobil dan melakukan pembayaran tunai atau kredit. Jika tunai, tunai kan langsung kan ya, jadi langsung selesai, tidak akan ada kendala. Kalau kredit, itu bisa berhasil dan bisa gagal. Nah, jika berhasil, eh, itu akan langsung selesai, mobil akan bisa langsung diambil, dan jika gagal, eh, pelanggan akan diarahkan kembali ke menu pembayaran. Nah, untuk pseudo code-nya, jika mobil yang dipilih tidak tersedia, maka pilih mobil lain. Jika mobil tersedia, maka pelanggan memilih mobil. Jika memilih metode pembayaran tunai, maka pembayaran akan berhasil. Jika pelanggan memilih metode kredit dan berhasil, maka pembayaran berhasil. Jika pelanggan memilih metode kredit dan gagal, maka akan kembali ke menu pembayaran. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan tentang analisis sistem informasi dari masalah yang ada di sekitar dari saya, yaitu sistem informasi rental mobil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.